Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala syadina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajmain. Amma ba'd. 3 hari berlalu. Hari-hari Mohan dan Meli jalani dengan berbagai macam perdebatan. Sikap Mohan semakin hari semakin posesif terhadap Meli. Meli dilarang dekat laki-laki lain lah, dilarang natap laki-laki lain lama-lama, dilarang berinteraksi dengan laki-laki lain kalau nggak ada kepentingan. Pokoknya nggak boleh. Kalau Meli ngomel, Mohan akan beralasan agar orang-orang tak tahu kalau pernikahan mereka terpaksa. Sama seperti sore ini, Mohan menjemput Meli kembali. Mohan langsung turun dari mobil dan menghampiri Meli. Saat melihat ia berinteraksi bernama Pak Johan, rasanya Mohan ingin mengamuk saat ini. Meli, panggil Mohan dengan ekspresi datar. Meli menengok, melihat Mohan lalu kembali melihat ke arah Johan. Kalau gitu saya permisi pulang dulu Pak. Oke, hati-hati di jalan ya. Mohan langsung menarik tangan Meli, pergi dari hadapan pria bernama Johan itu. Sakit Mohan, ujar Meli, menghempaskan tangannya. Johan yang melihat hal itu langsung menghampiri Meli kembali. Kamu gak apa-apa Mel? Gak apa-apa kok Pak. Kini Johan beralih menatap Mohan. Halo, Anda suaminya Meli ya? Beberapa kali kita berpapasan, tapi belum saling kenal ya. Perkenalkan saya Johan, manajer di restoran ini, ujar Johan. Mohan masih diam. Dengan terpaksa Mohan menyambut uluran tangan Johan. Saya Mohan. Ya, saya suaminya Meli dan saya harap Anda menjaga batasan dari istri saya. Sepertinya kalau di luar jam kerja kalian tidak ada yang perlu dibicarakan. Jadi saya harap Anda tidak mengajak bicara istri saya. Kalau bukan tentang kerjaan. Saya lihat-lihat juga Anda seperti caper sekali dengan istri saya. Tutur Mohan tak bisa mengerem ucapannya membuat Meli melotot. Pak, kami pulang dulu ya. Perkataan suami saya jangan diambil hati, dia emang begitu. Cemburuan banget orangnya. Saya permisi ya Pak. Johan mengangguk sembari terkekeh. Mohan mengikuti saja ditarik-tarik Meli seperti itu, namun pandangannya tak lepas dari Johan. Kata siapa gue cemburu? Gue gak cemburu ya. Gue cuma berusaha menjaga elu. Karena ini juga permintaan dari mama dan ibu. Bla bla bla, terserah. Sekarang mending jalanin mobilnya. Gue mau pulang, lu bikin malu gue aja di depan atasan. Sesampainya di depan halaman rumah Bu Dinda, Meli bergegas turun dari mobil. Kini Mohan dan Meli saling pandang, mereka berdua sudah menebak siapa yang datang. Tadinya Meli mau langsung masuk, namun langkahnya terhenti kala ia melihat ada mobil seseorang yang amat sangat ia kenali. Lu gak apa-apa? Tanya Mohan, dan Meli menggeleng. Kalau Neti ikut, lu sendiri gak apa-apa? Tanya Meli balik. Gak apa-apa kok, tenang aja. Cie yang mulai ngekhawatirin gue. Goda Mohan. Kepedean. Kalau misal lu gak mau ketemu, kita ke rumah mama aja. Ajak Mohan. Agar Meli tak merasa perasaan yang campur aduk nantinya. Udah, kita ke dalam aja, gue udah biasa aja kok. Lagian gue penasaran, kenapa dia datang ke sini. Mereka berdua pun masuk. Di ruang tengah terlihat ada Martin dan Neti yang tengah berbicara dengan Bu Dinda. Hei Meli, Mohan, sapa Neti. Sini gabung dulu, ada yang mau aku dan Mas Martin sampein. Nah, karena sekarang udah kumpul semua, jadi langsung aja kami akan menyampaikan sesuatu. Iya kan Mas? Tutur Neti. Ayo dong Mas, ngomong, ujar Neti lagi. Kami akan menikah 2 hari lagi, jadi kami harap kedatangan kalian terutama untuk ibu. Ibu wajib datang di pernikahan aku, gimana pun. Aku juga anak ibu, ibu gak boleh pilih kasih. Iya, nanti ibu akan datang. Mel, ambilin minum dong, perut aku kram, ucap Neti. Dapur deket, kalau lu gak bisa ambil lu punya suami yang bisa dimintain tolong. Jangan nyuruh-nyuruh istri gue, tegas Mohan. Sorry, bukan maksud gue nyuruh-nyuruh Meli. Gue cuma minta tolong aja tadi. Lagian Mas Martin lagi bicara sama ibu. Tunggu di sini, biar Mas ambilin, ujar Martin akhirnya. Tak berselang lama, Martin kembali dengan membawa segelas air minum untuk Neti.
Aduh, ini gak dingin mas, aku maunya air es, rengek Neti. Martin pun kembali ke dapur untuk mengambilkan air es. Lalu, Martin kembali dengan air yang sesuai keinginan Neti. Lalu duduk, ingin menyampaikan sesuatu hal, namun sepertinya ragu untuk mengucapkan. Merasa sudah tak ada yang ingin dibicarakan atau didengar lagi, Mohan mengajak Meli untuk masuk ke dalam kamar. Hal itu membuat Martin menghela napas lega. Sedari tadi ia ingin mengatakan hal ini, namun ia merasa canggung dengan keberadaan Mohan dan Meli. Bu, malam ini kami rencana mau bermalam di sini, boleh kan? Boleh dong bu, harusnya gimana pun Mas Martin kan putra ibu juga. Masa nggak boleh sih bermalam di rumah orang tua sendiri, celutuk Neti. Ibu harus tanya dulu sama Mohan dan Meli, mereka keberatan atau enggak. Kenapa mesti tanya mereka sih bu? Apa salahnya kalau kami mau menginap di sini? Lagian ini rumah ibu, masa ibu harus izin mereka sih? Ibu tahu nggak sih dengan ibu bersikap kayak gini membuat Mas Martin sakit hati. Karena merasa nggak adil, sanggah Neti. Gimana pun ibu tetap harus bertanya pada mereka. Ini semua nggak akan terjadi kalau kalian nggak melakukan hal gila tersebut. Bukan ibu nggak adil atau nggak sayang, tapi seharusnya kalian paham dan tahu siapa sebenarnya yang tersakiti di sini. Ibu kenapa kok gitu banget sih sama kita? Ya iya tahu kita udah buat kesalahan, tapi emang harus banget kah segala apapun harus sesuai dengan kemauan Meli dan Mohan? Lagian ini rumah ibu loh, kenapa mesti harus ada izin Meli dan Mohan coba? Kamu juga anaknya loh mas, dan lagi kenapa si Meli dan Mohan tinggal di sini sih? Kenapa mereka nggak beli rumah sendiri atau nggak cari kontrakan? Kalau duit mereka nggak ada, sambung Neti. Entahlah. 2 hari berlalu. Hari ini adalah hari di mana pernikahan Martin dan Neti akan terlaksana. Bu, aku sudah siap. Ibu di mana? Teriak Martin mencari ibunya. Bu Dinda keluar dari kamarnya. Penampilannya juga sudah sangat perfect, membuat Martin tersenyum, memberikan 2 jempol jarinya. Cantik banget, Bu. Akhirnya setelah 2 hari kembali tinggal bersama, hubungan Bu Dinda, Martin, Mohan, dan Meli kembali seperti biasa. Mohan dan Meli juga sudah berdamai dengan keadaan, toh percuma menyimpan dendam, semuanya juga sudah terjadi. Biarkan kejadian itu menjadi sebuah pelajaran hidup, dan juga Mohan serta Meli melakukan hal ini demi Bu Dinda. Gombal kamu, ujar Bu Dinda, membuat Martin terkekeh. Mohan sama Meli mana? Belum siapkah mereka? Bu Rita juga ikut. Kan Bu, tanya Martin, bentar lagi kayaknya. Nah, itu mereka. Udah pada siap kan? Yuk berangkat. Mereka keluar rumah lalu naik ke dalam mobil. Mereka menggunakan satu mobil saja. Dan juga semua hantaran para keluarga lainnya lah yang membawanya. Mobil pun melaju meninggalkan pekarangan rumah Bu Dinda. Ayah mana sih Bu? Udah 2 hari lalu padahal di telepon sudah pulang. Malah gak pulang. Ada kok, ayahmu juga sekarang lagi di jalan menuju hotel tempat resepsi kamu. Kita ketemuannya di sana nanti. Udah gak usah pusingin tentang ayah kamu. Kamu kayak gak tahu aja kalau ayah kamu itu gila kerja. Tutur Bu Dinda, membuat Martin menghela napas dan tak bertanya lagi. Proses ijab kabul pun dimulai. Kedua mempelai itu pun kini sah menjadi pasangan suami istri. Kedua mempelai tersebut digiring naik ke atas pelaminan. Meli dan Mohan kini sibuk ke tempat prasmanan mencari makanan yang sesuai selera mereka. Yang ini enak Mel, gue udah rasa, celutuk Mohan. Meli pun mengambilnya lalu Mohan kembali menunjuk salah satu kue. Meli pun mengambil apa yang Mohan tunjuk. Karena jujur saja semua makanan yang dipilih Mohan memang selalu enak. Jadi Meli tak ragu untuk mengambilnya. Usai makan puding dan beberapa kue, mereka kembali makan makanan berat yang mumpung ada pesta dan makan gratis kan, kenapa enggak? Beberapa tamu terlihat sudah naik ke atas panggung. Masih mau di sini atau mau pulang? Pulang aja lah, mau ngapain juga di sini? Paling cuma bisa nontonin para tamu doang. Ya udah, yuk pulang. Tunggu dulu, kita naik ke pelaminan salaman sama pengantin. Buat apa sih? Ya sekedar ngucapin selamat aja. Emang kamu gak mau ngucapin selamat sama abang kamu dan juga mantan kamu? Mohan melengos. Selamat menempuh hidup baru bang, ujar Mohan. Makasih Han. Malam harinya, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam.
Baru juga hendak masuk kamar, Bu Dinda dan Meli mendengar suara deru mesin mobil. Meli langsung beranjak ke ruang tamu. Siapa? Bang Martin sama Neti, jawab Meli. Aku masuk kamar duluan ya Bu, sambung Meli. Kini Bu Dinda membuka pintu ruang tengah. Kok pulang? Kenapa nggak nginap di hotel? Nikmatin malam pengantin kalian, tanya Bu Dinda. Ngerasa kurang nyaman aja Bu di hotel. Tadinya aku minta langsung mau pulang ke rumah yang dibeli Mas Martin, tapi ternyata Mas Martin maunya ke sini. Katanya Mas Martin rindu rumah. Iya kan Mas? Bu Dinda pun mengangguk. Sementara itu di kamar Mohan. Kenapa lu? Muka ditekuk begitu, ada masalah? Tanya Mohan. Iya, ada masalah datang ke rumah ini, si Martin dan Neti. Loh, kok mereka nggak nginap di hotel? Ya mana gue tahu, gue yakin sih pasti idenya si Neti nih pengen kesini. Ya udahlah, biarin aja mereka nggak usah digubris. Gue jengkel tauhan. Lu inget kan waktu hari itu Neti ikut nginep di sini, langsung ada masalah. Dia tuh ratu drama, malas gue terlibat di dalam dramanya. Ya juga ya, tapi ya mau gimana, apa kita tidur di rumah mama aja? Udah malam banget ini, pasti mama udah tidur, kasihan kalau kebangun nanti. Terus mau gimana? Kita pindah aja Yuhan dari sini. Maksud gue, mulai besok kita coba cari-cari kontrakan yang murah. Gue males banget direcokin sama Neti. Soalnya kalau dia tahu kita masih tinggal di sini, pasti dia bakal sering kesini juga. Lu mau tinggal berdua sama gue? Ya iyalah, emang mau gimana lagi? Masa mau tinggal terpisah? Kita kan suami istri, ya kan aneh kalau tinggal terpisah. Oh, jadi lo udah ngakuin nih kalau kita suami istri. Lah, emang gitu kan kenyataannya kan? Aneh lu. Oke, besok kita pindah rumah. Keesokan harinya, bisa nggak si Mel lu nggak usah kerja lagi? Ucap Mohan. Membuat Meli yang sedang membuka sabuk pengaman menatap ke arah Mohan. Terus kalau gue mau beli ini itu nanti gimana? Gue kerja buat penuhin kebutuhan gue. Soalnya kalau nggak pegang duit rasanya kayak merana banget. Ya ntar gue yang kasih lah, gue bakal nafkahin elu. Gue mampu kok, sekarang lu punya suami Mel. Porotin gue juga gak apa-apa, asal lu gak kerja lagi dah di tempat ini. Gak ah, gue gak mau ngerepotin elu. Udah ya, gue turun dulu, dah. Lalu Mohan kembali melajukan mobilnya. Sesampainya di kampus, Mohan kembali ke setelan coolnya. Ia keluar dari mobil dan berjalan menuju ke ruangannya. Selamat pagi Pak Mohan, sapa salah satu mahasiswinya. Ganteng banget, astaga, pekik, tertahan salah satunya lagi. Suami orang itu sekarang. Biarin cuma ngefans ini. Gimana ya rasanya Pak Mohan? Yang pasti cuma istrinya yang tahu rasanya. Mereka bertiga terkekeh bersama lalu sembari berjalan menuju kelas mereka. Dengar-dengar nih ya, Pak Mohan nikahnya bukan sama tunangannya kemarin tahu. Masa sih? Iya, soalnya katanya tunangannya itu selingkuh sama kakaknya Pak Mohan. Astaga, pria perfect. Seperfect Pak Mohan diselingkuhin. Picek kali ya matanya. Iya gak ada syukurnya banget. Aku dikasih Pak Mohan bakal ku jaga dan rawat sepenuh hati seperti Malika. Terus Pak Mohan nikahnya sama siapa? Katanya sih sama sahabatnya. Sahabat dari kecil. Oh, kedua teman lainnya berohria, sembari menggaruk-garukan kepala mereka. Sepulang dari ngajar, Mohan menjemput Meli di tempat kerjanya. Di dalam hati Meli berharap suatu saat ia bisa memiliki dan tinggal di perumahan elit. Saat Mohan mengantarnya ke sebuah perumahan, Mohan pun menghentikan mobilnya di halaman rumah nomor 5. Setelah itu Mohan turun dari mobil. Sementara Meli memilih diam saja di dalam mobil. Pikir Meli Mohan hanya mampir sebentar, dan mungkin perumahan ini milik temannya atau keluarganya. Mohan mengetuk jendela kaca mobilnya. Hal itu membuat Meli yang berada di dalam mobil bingung sendiri. Kenapa? Ayo turun. Buat apa? Gue tunggu di mobil aja lah, lagian lu cuma sebentar kan. Udah ayo ikut turun, paksa Mohan. Mungkin ini perumahan milik keluarganya, jadi Mohan mengajaknya masuk untuk bertamu. Kini Meli dan Mohan menatap rumah tersebut. Besar banget ya rumahnya. Ini rumah teman lu kah? Atau salah satu keluarga lu? Walaupun Meli bersahabat dari kecil dengan Mohan, namun Meli hanya dekat dengan Bu Dinda dan Mohan saja. Meli tak tahu menau tentang keluarga besar Mohan.
Bukan. Lah, terus ini rumah siapa? Ngapain kita kesini? Tanya Meli lagi. Meli, ini memang cerewet sekali kalau sama Mohan. Udah sih, ayo masuk aja. Gak usah banyak tanya napa, gerutu Mohan. Ya harus banyak tanya dong, biar gue tahu ini rumah siapa, Lohan. Mohan diam tak menjawab dan terus menggandeng tangan Meli hingga mereka berdua sudah berada di dalam. 3 wanita datang menghampiri Mohan, 2 wanita parubaya dan 1 wanita seumuran Martin kayaknya. Selamat sore tuan, sapa mereka bertiga. Mohan mengangguk. Tolong buatin minum 2 ya untuk saya dan istri saya. Baik tuan. Meli pun semakin heran dibuatnya. Setelah ketiga wanita tadi pergi ke dapur, Meli langsung menatap Mohan dengan penuh arti. Bilang sama gue, kita ngapain kesini? Siapa pemilik rumah ini? Terus mana yang punya rumahnya? Kenapa nggak sambut kita datang? Malah yang nyambut ART-nya. Bukannya menjawab, Mohan malah memilih mendudukkan dirinya di sofa dengan santai. Lohan, gak sopan banget kamu. Rumah orang ini tahu. Udah sini duduk, ucap Mohan, malah menarik tangan Meli agar duduk. Lohan, dari tadi gue nanya lo. Lu gak jawab-jawab, cuma nganguang-nguang doang aja. Mohan terkekeh. Tadi lu nanya apa emang? Ini rumah siapa? Mana pemiliknya? Kenapa gak ada? Malah ART-nya yang nyambut kita. Ada kok pemiliknya, gak perlu dicari kemana-mana. Oke, terus mana? Mana yang punya? Ini, di sini, jawab Mohan sembari menunjuk Meli dan dirinya sendiri. Gak usah bercanda deh Han, gak lucu tau. Siapa yang bercanda? Gue serius, ini rumah kita. What? Lu bilang mau punya rumah tempat tinggal sendiri yang isinya cuma kita berdua. Lu ngeprank gue doang kan? Gak percaya gue kalau rumah ini punya lu. Kalau gak percaya tanya aja para ART tadi. Tanya siapa pemilik rumah ini. Tak berselang lama, salah satu ART membawakan minum. Silahkan tuan, ujar wanita tersebut yang bernama Kinar. Sedangkan yang 2 wanita parubaya bernama Bi Isa dan Bi Pia. Mohan langsung meminum minumannya. Mbak, siapa pemilik rumah ini? Tanya Meli. Membuat Kinar mengerutkan keningnya. Pasalnya Kinar bingung kenapa wanita yang katanya istri tuannya ini malah bertanya, siapa pemilik rumah ini? Harusnya sudah tahu kalau suaminya sendiri yang punya. Tuan Mohan nyonya, ini rumah tuan, jawab Kinar. Membuat Meli membelalakkan matanya, ternyata Mohan tak berbohong. Kinar pun pamit undur diri untuk kembali ke dapur. Meli masih terdiam, pikirannya entah kemana. Ia masih mencerna semuanya. Kenapa malah jadi diam? Tanya Mohan menyenggol tangan Meli. Wah, kayaknya gue lagi mimpi deh. Sayangnya lu lagi gak mimpi umbel. Ini nyata, ini emang rumah gue. Mohan, rumah Mohan Aryadana, ujar Mohan. Jadi kita bakal tinggal di sini Han? Tanya Meli. Iyalah, kan ini yang lu mau. Maksud gue itu kontrakan Mohan, kontrakan yang kecil bukan malah rumah segede istana begini. Harusnya lu seneng dong sekarang. Kini Meli langsung menatap Mohan dengan menyipitkan matanya. Jujur sama gue, lu dapat duit dari mana sampai bisa punya rumah begini? Lu gak pesugihan kan? Atau jangan-jangan lu jadi babi ngepet lagi, tuduh Meli, membuat Mohan tersedak. Ngaco lu, kebanyakan nonton horor sih, ucap Mohan sembari menyentil dahi Meli. Ngaco lu, kebanyakan nonton horor sih, ucap Mohan sembari menyentil dahi Meli. Oh, atau lu masih nyicil ya? Pasti ini cicilannya mahal banget kan ya. Lagian ngapain sih lu pakai nyicil rumah segede ini? Mending cari rumah yang kecil-kecil aja lebih hemat. Tapi tenang aja Han, berhubung gue juga bakal tinggal di sini, gue pasti bakal bantu lu bayar cicilannya, oke? Perkataan Meli tersebut membuat Mohan cengok. Bisa-bisanya ia dikira menyicil. Padahal Mohan bukan tipe manusia yang suka menyicil barang. Ia lebih senang membeli sesuatu dengan cash. Lu kenal gue berapa lama sih Bel? Lu tahu kan gue gak suka nyicil barang ataupun itu, apapun itu. Iya tahu, tapi barangkali lu udah kepengen banget beli rumah ini, makanya lu nekat nyicil. Astaga, gue gak nyicil ya Meli Purwaningsih. Rumah ini gue beli cash, CHAS, ngerti? Gak mungkin. Bukan tanpa alasan Meli bertanya seperti itu. Pasalnya yang Meli tahu Mohan hanya bekerja sebagai dosen yang kalian tahu sendirilah berapa gajinya.
Mohan menjadi dosen juga baru 3 tahunan, jadi tidak mungkin suaminya itu bisa membeli rumah ini secara cash. Pasalnya rumah ini besar sekali, lebih besar dari perumahan elit milik Martin. Rumah ini memiliki 2 lantai. Begitupun rumah Martin juga memiliki 2 lantai. Namun yang membuat rumah Mohan ini terlihat besar dan megah adalah karena ukuran dan luasnya. Alah, gak tahu Lambel, selalu kayak gak percaya. Gimana gue mau percaya Lohan? Ini sangat amat gak masuk akal bagi gue. Ya udahlah, sekarang kita pulang dulu ke rumah ibu. Besok baru pindahan ke sini. Lagian besok weekend, jadi kita sama-sama libur kerja.